Imbah tuh siang, orang puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tiap bulan. Atau puasa Arafah, puasa Asyuranya ada. Orang hari Asyura maka puasanya makan bubur. Orang hari Arafah puasa yang unjun ke laut, dapat iwak banam langsung di laut. Ada pada puasa. Orang puasa ini ada. Orang apa? Orang sembahyang nya ada 4 malam. Cuma 5 waktu aja, 5 waktu puasa Ramadan, berzakat tuh ada digawinya. Selain dari itu tidak. Tapi ujar Nabi, ini dapat tapi kok bisa dapat pahala itu? Apa gara-garanya? Ternyata ujar Nabi, gara-garanya di dalam pergaulan sehari-hari ini berakhlak dengan akhlak yang baik. Memangnya kada sembahyang tahajud, memangnya kada puasa sunnah, tapi muntungnya kada sangkibah orang, bila bepandernya kada berdusta, inya kada menyakiti hati kawan, maka orang nang akhlak baik ini tanpa disadari itu pahala sembahyang dan puasa mengalir terus sampainya mati. Di mananya tahu itu lamun kada ilmu itu kan. Nah ini pentingnya ilmu maksudnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar dan Abu Hurairah, ujar mereka berdua, babun minal ilmi nu'allimu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatawwu'an. Ujar Sidin, satu bab ilmu nang aku bepandir lawan kawan menyampaikan ilmu ni ke kawan. Masalah ilmu yang kusampaikan ni dipakai kawan kakada ajar Sidin, itu lebih aku sukai dibanding aku sembahyang 100 rakaat. Jadi jangan juga dicela duduknya. Nah, pacar kali ingat lagi sembahyang sunnah, yang ini lakukan tuh lebih dahsyat dari ibadah sunnah. Itu ilmu. Ulun cukupkan berapa riwayat tentang ilmu ini. Sekarang ulun baca hadis yang sahih yang berbicara tentang beberapa adab ketika kita berada di majelis. Karena ini masih pembukaan insyaallah mulai minggu depan. Jadi karena kitabnya mungkin Haji Soleh, karena kita kitab Safinatun Najah itu tipis-tipis pada ini. Ini adab surukul murid. Nah Safinatun Najah itu tipis lagi pada ini. Kecuali syarahnya banyak. Nah ada Nailur Roja. Nah Nailur Roja Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, namanya Nailur Roja. Atau kita cari apa? Kasyifatus Sajah, bisa juga. Itu syarahnya juga. Tulisan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu karena di Kasyifatus Sajah itu kita sini membahas masalah orang yang sembahyang tapi R-nya ada sedikit. Masalah paham ya. Maksudnya itu R-nya kada tapi bersih. Entah ini cadel atau entah ini memang betagar. Nah di dalam Kasyifatus Sajah itu yang dibahas. Tapi Imam Nawawi agak ketat di sini. Karenanya kan kitab-kitab kecil itu biasanya memakai hukum mu'tabar. Saya sekedar jadi, tapi karena di kitab-kitab yang lain ada pendapat lain ya. Intinya di Kasyifatus Sajah itu Imam Nawawi itu bagus. Yang pertama ada syarahnya namanya Nailur Roja, kemudian Kasyifatus Sajah. Nah ada syarah terbesar daripada Safinah namanya Ghayatul Munah. Ghayatul Munah ini adalah syarah yang paling besar dari kitab Safinatun Najah. Nah, ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, salah satu ulama Hadramut yang sampai hari ini orang masih hidup. Ini syarah ini bisa disebut sebagai Mukhtasar Mughni. Mukhtasar dari kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj Sarah bin Hajj, tulisan Khatib Syarba'i. Jadi kitab yang pertama Safinah. Di mana dicari? Insyaallah matan Safinah tuh sebuting kitabnya tipis pada ini aja. Mungkin kalau kita cari di toko harganya mungkin 10.000 sebuting. 10.000 mungkin sebuting atau 5.000 mungkin kalau saya. Berapa pernah nuker? Anggap dimahalkan 10 berapa dulu ya? 11.000 fotokopi. Ya mungkin 10.000 katakan. 10.000 kalau kita nukar 2 juta betul. 200 biji. Nah kayaknya itu kalau kawan dibagikan aja ke jamaah. Supaya masing-masing ada pegangan kitab. Kenapa? Udah nantak kita kadang mulai malam ini supaya pian pegang dulu kita. Pertama, kalau malam nih pian dapat ilmu, pian ingat di otak pian bulik ya sudah, pian aja bisa ingat. Dan orang rumah ya kada dapat apa-apa.
Andai semua ilmu di pian rekam di dada pian, tersimpan di dada pian, mati pian, sudah ilmu itu terkubur lawan pian. Tapi kitab, begitu pian mati, kitab ini bisa dibaca oleh anak cucu pian. Kitab itu bisa dibaca anak cucu pian. Ulun ingat dari almarhum Guru Bakri, ucap ujar almarhum Guru Bakri, kalau kita menukar kitab jadi niatakan ya Allah, kalau ulun belum sempat membaca dan mengamalkannya, mudah-mudahan karena ada anak cucu ulun yang akan membaca dan mengamalkan. Almarhum Guru Bakri gitu. Jadi berniat bila kita menukar kitab, ya Allah bila ulun belum mampu untuk membaca dan mengamalkan, mudahan ada anak cucu ulun yang akan membaca dan mengamalkan. Dan ulun pikir tampaknya niat Sidin Bahari itu terkabul. Itu niat yang baik dari Sidin. Jadi kitab itu insya Allah minggu depan itu kitab namanya apa sih? Safinatul Najah. Boleh biar cari atau biar Haji Soleh yang cari. Mungkin banyak aja di Samarinda itu di toko buku Ajis. Kalau kadangnya bisa pesan di situ mintanya banyak mengeluarkan. Satu. Yang kedua, adab sulukul muridnya ulun kada tahu. Kalau Safinatul Najah yang ulun maksudnya dua bahasa. Jadi kena di kanan itu tulisan Arabnya, di kiri artinya. Jadi yang mana kada bisa membaca bahasa Arab setidaknya bisa memperhatikan dari artinya sambil sedikit-sedikit belajar. Adapun adab sulukul murid, namanya ulun kada tahu adakah terjemahnya atau kada. Tapi kalau Safinah banyak orang menjual terjemahnya. Adapun adab sulukul murid itu coba kena cari tahu aja. Di mana orang berjual itu pun wallahu a'lam bishawab di mana. Kalau kitabnya ada nggak di Ajis? Oleh Samarinda ini toko buku yang agak Ajis saja kalau yang jual kitab. Ya kita lihat kan. Nah, jadi kan masih ada waktu sebulan karena biar lu lawan Haji Soleh mencari kitab ini. Mudah-mudahan kalau ada bisa dibagikan kepada jamaah terutama yang Safinaah tadi ya. Baik. Kitabnya saya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min maq'adi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Perhatikan. Ujar Nabi, nah ini jadi pelajaran bagi kita sampai bulan muka kita bertemu. Dan ini berlaku di setiap majelis yang pian duduk. Ini alhamdulillah kan di sini majelis dia kayak ini seharusnya. Makanya jujur aja ulun paling ketujuh majelis begini. Mohon maaf lah. Karena terkadang ulun jujur aja ulun paling agak tidak suka apabila orang tuh duduk sesuka hatinya di mana-mana. Karena dibuncusan kada begitu caranya kita duduk di majelis. Mestinya ketika kita duduk di majelis itu berkumpul. Kalau berkumpul parah kayak kita punya. Anak kaya hati hubungan jamaah tabligh bila habis sembayangan tuh kayak mulai halaqah. Kayak itu sebujurnya halaqah itu. Kita berkumpul saling mendekat. Makanya bila hendak turun ke majelis itu kita disuruh mandi ya lah. Kemudian kita disuruh berminyak harum. Ya ini supaya ketika berkumpul orang kada terganggu lawan bau kita. Ini habis main futsal. Waktu kan nyerigat lagi likat. Nang itu hendak mana? Tapi sudah berminyak harum. Jangan salah lah. Minyak harum itu bila bercampur bau ketiak tuh pahit. Parah daripada kada minyak harum. Jadi nang ianya mandi. Makanya lagi dalam agama Islam ini setiap ada perkumpulan sebelumnya pasti sunnah mandi. Hendak sembahyang Jumat sunnah mandi, sembahyang Id sunnah mandi, hendak wukuf sunnah mandi. Coba. Hendak mabit sunnah mandi. Apa lagi? Hendak istisqa sunnah mandi. Pokoknya bila berkumpul mandi. Jadi bagus duduk begini kan ketujuh nih. Makanya itu kira kayak dupa nih dialirkan supaya harum tidak. Dan kalau perlu kena diandak minyak harum supaya masing-masing enak kawa memakai minyak harum itu. Nah jadi majelis begini yang benar. Nah masalahnya di dalam majelis bisa ada orang yang terlambat datang, itu yang kita maksud di sini. Nah hadis ini ujar Nabi la yuqimur ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi. Haram ini ulama mengatakan maksud larangan di sini adalah yufidut tahrim, menunjukkan bahwa larangan ini bersifat haram. Haram hukumnya
ente baru datang ke majelis, langsung masuk, langsung menyuruh orang bergeser, ente duduk di situ, hukumnya haram juga. Ini sekarang siapa? Faisal datang. Si Majid duduk di situ. Jid, out. Apa kamu di sini jangan paham juga kayak kamu disampaikan jauh, kamu bergeser aja. Lalu Majid ini kesian apa ada? Saya saja Majid tahu ya, aku anak bawang. Saya saja Majid aku menjauh. Lalu itu apa hukumnya? Haram. Jangan. Tapi ujar Nabi, walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi yang harus kita lakukan sekarang sadar-sadar jamaah. Bila ada kawan datang, apa bahasa sini? Kalau bahasa Banjar itu betandar. Ya bergeser. Kita masing-masing banut. Jadi ulun ke sini sedikit, karena Guru Anwar ke sini sedikit gitu. Supaya ada celah bagi kawan untuk duduk kain mestinya. Jangan juga buntu akan tuh tahu lawan kawan datang. Dan kawan pun jangan juga mendiriakan orang untuk duduk di situ. Lah. Itu tuh adab pertama tuh, perhatikan baik-baik. Yang kedua, intinya jangan mengeluarkan orang dari haknya. Sedangkan tempat duduk itu hak lah, itu bagian hak. Ini duduk di situ tuh haknya. Kada boleh mengeluarkan orang, nah kecuali dalam sembahyang. Sab pertama, sab kedua, sab ketiga full penuh dari kanan ke kiri. Full orang bujur-bujur rapat. Datang Cahyo. Anak sembahyang. Kemana Cahyo bekajar? Namun 3 sab sudah penuh. Mau kada mau Cahyo ini masuk di sab keempat kan, tapi di tengah era posisinya. Apa yang harus Cahyo lakukan? Takbir. Allahu Akbar. Begitu takbir, masuk sudah dalam sembahyang lah, maka tarik orang yang di muka. Tarik satu orang di depan untuk mengawali kita di sab belakang. Tapi Cahyo mau menarik itu cari yang kira-kira paham juga. Kalau kita tarik sembarangan, tujuh betampar itu bisa. Tarik nang paham itu lihat juga orangnya siapa nang ditarik ameng edo. Wah ini kada paham nih, kalau ditarik nang paham jadi tarik. Dan menariknya waktu ikam sudah masuk dalam sholatnya Jaya. Allahu Akbar. Sudah dalam sholat kita baru orang ditarik. Jangan sebelum takbir tarik duluan. Tarik baru kita takbir, bukan. Karena bila kita menarik duluan itu mengeluarkan orang dari shop namanya. Akhirnya sendirian karena di shop itu. Jangan begitu. Kita dulu takbir baru kawan tadi ditarik. Untuk berdua dengan kita di belakang. Bila sudah ini ditarik, yang dibuka pulang berpaham. Lalu sedikit merapatkan shop. Untuk menutup celah. Cuma jangan ikam gawi, begitu ikam tarik, ikam maju. Itu pasti ketampar sudah kamu. Itu hanya menggawi kawan, begitu inya ditarik, inya mundur, kita nang besi. Itu boleh lah, begitu boleh. Itu memang aturan. Apabila kita sembahyang sendiri di belakang shop, karena berdiri sendirian di belakang shop itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Khilaf kuat di kalangan ulama. Makanya kita keluar dari khilaf, tarik kawan. Kecuali ente yakin ada orang di belakang kita yang bakal mengisi sab yang sama, nah itu boleh kita kada menarik orang. Maksudnya gini, Cahyo berudu berdua dengan Udin, terdahulu Cahyo tuntung lalu masuk. Kan Cahyo yakin kadalam aku takbir Udin mesti datang, nah itu silahkan aja sorangan di belakang, karena bakal ada kawan yang mengawani. Tapi kalau kada ada dan kita jamaah terakhir, caranya tarik orang di muka. Jadi jelas adalah kalau di majelis bang, jangan menggeser orang. Jangan menggeser orang. 2. Waruwiya an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tadi boleh dibaca Abu Hurairah, boleh dibaca Abu Hurairatin. Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ketika Dr. Ali Jum'ah itu mufti Mesir, itu membaca waruwiya an Sayyidina Abi Hurairah, ujar Sayyid Abdullah bin Siddiq, baca aja Abu Hurairah itu. Antum nahwu itu. Yang kita baca kan Abu Hurairah, Abu Hurairah itu ada
kata bapaknya nama tuh lagi. Jangankan baris, penggunaan lafaz saja itu suka-suka kita saja selama kita memiliki dalil. Fi'il madhi fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari fungsinya apa? Menunjukkan sesuatu yang sedang atau akan kita lakukan, gitu kan? Tapi bisalah kita melakukan sesuatu yang akan terjadi menggunakan fi'il madhi, bisa. Atau kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi menggunakan fi'il mudhari, bisa. Suka-suka kita ya sebenarnya. Karena al-ibrah bi iradatil mutakallim. Contohnya apa? Di awal Alfiyah, itu hebatnya Alfiyah. Di awalnya aja dalam tanda kutip sudah memicu kontroversi sebenarnya. Ada di awal beliau mengatakan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khairan Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala itu fi'il madhi. Qala Muhammadun. Padahal Muhammadnya belum berpender. Penderannya apa? Ahmadu Rabbi Allah khairan Maliki. Maksudnya kan sayaqulu Muhammadun kan? Atau kalimat lain yang digunakan fi'il mudhari, tetapi di situ penggunaannya fi'il madhi. Padahal maksudnya mudhari. Fi'ilnya madhi, maksud itu namanya disebut dengan min itlaqi ma kana bi iradati ma yakun. Yang dipakai kana, yang dimaksud yakun. Yang dipakai madhi, yang dimaksud mudhari. Bisakah begitu? Bisa. Atau min itlaqi ma yakun bi iradati ma kana. Bolak-balik. Nah, kayak itu bikin itu terserah biar aja kalau sedang menghujah orang bisa. Menghujah orang. Kemudian waqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama min majlisi thumma raja ilaihi wa haqqu bih. Akhrajahu Muslim. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jawab berapa dah? 11. Ini perhatikan. Ini biasa terjadi juga di majelis. Kalau majelis kita yang begini oke lah kada terlalu, tapi kalau majelis-majelis macam kayak orang haul di sekumpul. Itu orang haul di sekumpul tuh pian langgar. Kalau haul tuh malam Senin, malam Minggu tuh sudah penuh mikir. Gitu kan? Apalagi sekarang ini kan malam Minggu tuh biasanya sudah ada acara. Bahkan yang kayak tahun tadi tuh malam Sabtu sudah acara. Jadi malam Sabtu artinya malam Sabtu tuh langgar sudah penuh. Dan orang begitunya penuh, orang langsung bertajak di situ. Itu kan? Langsung orang berampar sajadah di situ. Orang guring langsung di situ, dan dia kan ada bergeser lagi. Dia keluar mandi, keluar mandi atau makan atau bakami. Dia bertanya di situ. Atau misalnya ada Ustaz Somad datang atau siapa, lalu bisa 3 jam, 4 jam sebelum bisa datang, jamaah datangan sudah penuh. Nah, kadang mungkin kan 4 jam itu kita kada bakami keluar. Nah, maksud Nabi ini, barang siapa yang sudah duduk di satu tempat, lalu inya berdiri meninggalkan tempat karena satu hajat, Pak kami behera misalnya, atau ambil minum keluar. Lalu ada orang datang menduduki wadahnya, maka orang yang pertama duduk itu lebih memiliki hak untuk duduk di situ. Apa maksudnya? Maksudnya begitu. Nih, Cahyo sudah duduk di situ. Sekarang Cahyo ini sakit parut. Keluarlah Cahyo ke WC. Datang Udin duduk situ. Mbak Udin duduk, kada lawat Cahyo datang. Ujar Cahyo, maaf mas, saya terlebih dahulu duduk di tempat ini. Sampean tolong nyah dari sini. Nyah. Kayak apa kayak itu? Ujar Udin, udah bisa, saya sudah duduk di sini pak. Ujar saya lebih duluan. Cuma saya tadi keluar sebentar. Saya berak tadi ya. Lagi parut. Nah, lalu bahasa di sini bahwa dalam kasus ini yang kita menangkan Cahyo. Karena inya berdahulu duduk di sana. Jadi kalau purun, nah artinya kembali ke pian. Kalau misalkan yang duduk dilihat pidato aku kada purun, ya sudah, berjawab aja kita. Tapi andai pian bakaras, pian punya hak, paham Zana? Jadi orang yang pertama duduk di sana ia memiliki hak untuk duduk. Tapi ulama kemudian mensyarahkan hadis ini, mereka maksud per satu qadiyah, per satu kejadian. Kada bisa aja ente monopoli wadah itu. Maksudnya, nih tiap Jumat ente duduk situ. Jumat kemudian ente lambat.
Teduh, orang duduk situ, maka sebagian ulama mengatakannya punya hak duduk di situ. Itu jangan bahas Jumat tadi. Edin, mungkin apa? Aku jadi di sini sudah mulai bahari. Iya, di sini mulai bahari. Mulai kaiku bahari ya, kaiku, abahku sampai aku di sini karena pindah. Maka ulama mengatakan hak ini per satu kejadian, bukan setiap waktu gitu. Itu hak bicara. Tapi kalau cahyonya rela, ridho, ya sudah julung aja kami biar makan nih kamu wadah. wadah itu mulai ribut. Dia kan ada wadah lain. Kandar, beneran. Inya mana afdalnya? Kalau sembahyang beda lah. Kalau sembahyang maka sebagian ulama mengatakan itu, makanya ada kitab namanya As-Sunanul Mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Di antaranya adalah berpindah-pindah ketika sholat. Jadi kita di sembahyang fardu, Allahu Akbar, kita sembahyang maghrib sini, Allahu Akbar maghrib. Maka begitu kita tuntung maghrib di sini, lalu hendak sembahyang ba'diyah, itu sunnah hukumnya kita bergeser dari sini. Ima kita bergeser ke kanan sedikit atau bergeser ke kiri sedikit, itu sunnah hukumnya. Pernah ada sahabat sembahyang sunnah di tempat ini sembahyang fardu, ditagur Nabi. Artinya kita disuruh berpindah supaya apa? Supaya membuat saksi kita ibadat itu semakin banyak. Jadi saksinya banyak. Makin banyak tempat kita ibadat, itu ulama bahari itu ketujuh. Makin banyak tempat kita beribadat, makin banyak saksi di hadapan Tuhan. Makin banyak tasbih yang kita pakai untuk berzikir, makin banyak saksi di hadapan Tuhan. Ini seperti itu. Makin banyak, misalnya sedekah yang pian keluarkan kepada orang lain atau orang yang kita beri, semakin banyak orang yang menyaksikan kebaikan kita di hari kiamat. Jadi berbuat baik itu perlu ke banyak orang. Itu jadi saksi. Kita berbuat baik lawan bini, jangan dikira itu kada jadi saksi. Makanya orang banyak bini itu banyak juga saksinya. Menwani. Terus yang bini jadi saksi. Beban dirinya agak rawan. Jadi berdiri dari satu majelis, kalau keluar, ini lebih berhak untuk kembali ke situ. Nah, sedikit lagi hadis terakhir dari pembahasan ini, hadis terakhir diriwayatkan daripada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini terkenal Abah Sidin, itu orang yang sangat dermawan. Adi bin Hatim ini adalah anak orang yang sangat dikenal sebagai seorang dermawan. Lalu dikatakan, ujar Adi bin Hatim, "Ma dakhaltu 'ala an-nabi qad illa tawassa'ali aw qala taharraqli." Jadi setiap aku datang kepada Nabi, jadi Sidin, selalu Nabi itu akan meluaskan tempat, memberi aku duduk atau menyuruh orang lain untuk bergeseran supaya aku ada dapat tempat duduk. Itu Nabi lakukan untuk menghormati abahnya Adi bin Hatim yang seorang dermawan. Jadi maksudnya beginilah, kalau misalnya Haji Soleh tiba-tiba kita dudukan begini, ada datang misalnya bupati datang, itu biar jangan salah paham lawan sahibul majlis apabila tiba-tiba ia berdiri menyambut orang yang dimuliakan tadi. Wala yukrimu kariman illa karim. Tidak ada yang mampu memuliakan orang mulia kecuali orang yang mulia. Dan memuliakan mereka sebagai bukan lantarannya pejabat, bukannya sugih, karena memang suka kada suka pemimpin. Datang bupati, andai pun jar bupati Haji Soleh minjam mix tuh, ada yang aku sampaikan ke masyarakat satu pesan, ya loh. Jadi jangan salah paham Haji Soleh. Nah, kecuali acara calon bupati mengalih ibaratnya bilung nih, calon aja pun sudah berarti Kapolres datang misalnya. Misalnya cuma jangan ada yang aku sampaikan pesan ke masyarakat terkait ketertiban keamanan masyarakat. Itu dulu. Coba lihat ya, kalau guru-guru Anwarlah dalam fikih lah.
Kalau kami, nah ulun, Guru Anwar, atau Habib siapapun datang ke rumah ini, orang yang paling berhak jadi imam di rumah ini Haji Soleh. Itu pikir ya teman-teman. Apabila kita datang ke satu rumah, Habib siapapun, guru siapapun, kiai siapapun, bila datang ke sini, orang yang paling berhak jadi imam adalah Haji Soleh. Kalau Haji Soleh mengerti rukun dan syarat serta bacaan benar, Haji Soleh paling berhak. Kita bicara hak lah, yang kita bicarakan hak. Selama Haji Soleh hendak jadi imam, Haji Soleh berhak. Kecuali Haji Soleh melemparkan haknya. Ujar Haji Soleh, aku kada usah, biar aja Guru Anwar jadi imam, baru Guru Anwar maju. Kayak itu juga masjid-masjid yang ada imam rawatib. Siapa imam rawatib itu? Abduh ya. Maka abduh yang berhak jadi imam di masjid yang ini ditunjuk jadi imamnya. Siapapun yang datang. Kita kada bicara dulu masalah afqah, masalah aura, siapa orang yang aqra, afqah. Itu karena bila ada pemilik tempat lebih berhak. Atau Haji Soleh menyewakan rumah kontrakan, disewakan, siapa nyewa? Majid menyewa di situ 2 tahun. Haji Soleh datang mehelangi di rumah yang sedang disewa Majid, siapa yang berhak jadi imam? Majid kah sebagai pihak penyewa atau Haji Soleh kah yang menyewakan? Maka ulama mengatakan yang berhak adalah pemilik rumah secara mutlak. Siapa? Haji Soleh. Haji Soleh berhak jadi imam di rumahnya orang. Sudah keluar dari rumahnya tuh lain lagi. Di masjid yang ada imam tetap, di situ yang berhak jadi imam. Bukan orang. Kalau inya mempertahankan haknya. Tapi kalau nya kada usah dipajar, guru pian aja nang jadi imam, ya sudah kan. Terkecuali pemimpin di daerah itu inya berhak jadi imam dimanapun di daerah kepemimpinannya. Kalau Pak Isran datang ke rumah Haji Soleh, Pak Isran yang paling berhak untuk jadi imam. Ini jangan dipadahkan ulun tim sukses Pak Isran lah. Jangan ada urusan lagi masalah itu kita. Cuma kita bicara masalah hak. Maka dia menjadi punya hak. Siapa lagi? Bupati datang ke sini, wilayah kekuasaannya inya tak jadi imam, haknya. Tuh di masjid Dondang itu Kak, di masjid Handil Kak, dengan catatan mereka mengerti syarat, mengerti hukum, bacaan bagus. Namun bacaan camuh rukun kada pahami jangan. Tapi kalau bacaan benar, rukun ngerti, syarat ngerti, ini punya hak memang dan agama mengatur begitu. Nah setelah kita bicara daerah yang netral, tidak ada yang punya daerah itu, baru kita bicara afqah, aqra, aura, itu tuh baru kita bicarakan susunan-susunan itu. Itu masalah hak. Agama ini menghormati hak. Jadi itu jangan main-main dengan hak orang. Nih keluarga Nabi, sini punya hak dihormati. Itu kan udah dilanggar. Ulama, mereka memiliki hak. Orang dermawan, mereka punya hak. Hak setiap orang itu kan kada boleh langgar. Keluarga Nabi itu dulu. Makanya orang agak keluarga Nabi ini dulu di Mesir ada orang itu keluarga Nabi ini kesian melakukan sesuatu lah intinya, lalu oleh mereka dihukum karena ada hukum kan, tapi ketika mereka memukul keluarga Nabi, dari setiap pukulan mereka mengatakan ya Habib ampuni ulun dunia. Hukumnya berjalan, tetapi ya Habib ampuni ulun dunia akhirat. Artinya ini menempatkan hak keluarga Nabi untuk dicintai dan doa. Apabila ia melakukan sesuatu, ini hanya melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang memang harusnya seperti itu. Tapi sedikit untungnya kada keluar celaan dan sedikit hatinya kada meremehkan dan kada merendahkan. Ada orang berdalil, ujar Nabi, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarafat naqatat yadaha." Seandainya Fatimah anak ujar Nabi mencuri, potong tangannya. Lalu katakan tulis hati, lalu untuk macam-macam keluar dari ente memikirkannya kayak itulah. Bila anak Nabi mencuri, maka aku jadi Nabi yang motong. Tapi pernah nggak disadari redaksi yang kami gunakan itu kalimat perintah memotong, itu perintahnya amar kepada kita semua. Bila ada orang mencuri, potong tangannya, kita disuruh potong. Siapa yang menemukan? Tapi untuk kalimat itu apa jadi Nabi? Apabila Fatimah mencuri, adalah Nabi katakan potong tangannya kada dalam.
Nabi katakan aku yang motong. Pian paham nggak maksudnya? Bukan orang yang motong, aku yang motong. Itu artinya sebagian ulama memahami Nabi itu menunjukkan supaya orang jangan asal-asalan di sini, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang akan dirasakan di hati. Makanya Nabi urusannya, paham sebenarnya? Aku dan Nabi yang nataknya. Nabi kadang mengatakan bila Fatimah lalu aja Nabi potong badan pengen. Tatak aja, kadang begitu kan kalimatnya. Bila Fatimah melakukan, tapi itu mustahil terjadi. Kalau wajar Nabi Fatimah mencuri, aku yang potong. Ini sebenarnya kita bicarakan bagaimana kemampuan kita mencintai dan menutup aurat kita. Kita diisi guru. Apabila ada aib di keluarga sihir, kada pantas kita mau membantu guru kita. Gimana kita mandang otak pelaku pemburuan seorang disambat anak sihir itu sihir itu ada kita otak juga. Lagi ini Nabi lebih dari Nabi Muhammad. Jadi kita hati-hati dengan muntung kita, hati-hati dengan statement-statement kita, lebih selamat jadi guru kumpul ini. Ini kita udah ilzamus sukut, banyak berdiam di muntung daripada bener nang kada-kada. Dan status WA itu jangan tapi menulis nang kada-kada, bila kada tapi tahun berdiam aja sudah. Jangan umpat campur terhadap sesuatu yang kita kada pahami hakikatnya seperti apa. Bahaya. Kita bicara kehormatan seseorang tuh hati-hati. Jadi zaman ini memang akhirnya kita, makanya para ulama kadang udah memperhatikan kenapa para aulia itu nang kibar-kibar nang itu keadaan lagi. Karena tampaknya Allah menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang terjadi. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dijauhkan dari segala fitnah. Amin. Nah, jadi yang pertama, jangan mengolah orang berdiri dari tempatnya. Paham dulu lah? Jadi Abdul baru datang, jangan geser orang. 2, kecuali nang ampun diri manu. Abdul pulang bersadar-sadar, Habib anu datang, guru anu datang, kita pulang berpintar-pintar. Kita nang berpintar-pintar. Biar sini Bib, lalu kita memuliakan, kita nang berdiri. Jangan sini nang menyuruh kita berdiri, kita nang sadar-sadar. Berdiri kita, beri tempat. Suatu hari Sayyidina Ali pernah datang ke satu majelis yang Nabi ada di situ. Tiba-tiba Nabi itu kayak menoleh-noleh gitu, melihat-lihat tempat. Sayyidina Abu Bakar paham, langsung Sayyidina Abu Bakar bergeser. Lalu Sayyidina Ali disuruh duduk situ. Lalu apa ujar Nabi? Ujar Nabi, tidak ada yang mampu memuliakan orang mulia kecuali orang mulia. Jadi yang pertama, jangan mengolah orang berdiri dari tempatnya. Yang kedua adalah orang yang duduk di satu tempat lalunya berdiri sebentar untuk manu hajat, kayaknya ia paling berhak untuk kembali ke tempat itu. 3 apa? Berhak apa? Seyogianya bagi kita untuk memuliakan tamu yang datang apabila tamu itu orang yang memang memiliki kedudukan. Terutama macam ulama atau habaib, itu wajar apabila mereka dihormati karena mereka memiliki kemuliaan. Cukup Allah alam bi. Jadi malam ini kita pemanasan dulu, kalau langsung kepikir lah. Ya langsung kepikir biar pikir itu panas. Jadi Habib Ahmad bin Hasan sifatnya malam itu hawanya dingin. Malam itu menurut Ahlullah itu hawa malam itu panas sebenarnya. Malam itu panas, pikir itu panas ya. Yang kepala bisa berkisang rasanya. Mulai minggu depan kita udah berkitab, karena diumumkan lagi insyaallah di malam apa kita akan mulai. Pokoknya malam Selasa depan, malam Selasa bulan depan di bulan pertama, insya Allah. Baik, kita lihat ke depannya kira bagaimana, yang kita mengalir saja. Mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Limbah pilkada insya Allah hilang air. Insya Allah. Baik, sedikit. Jadi terakhir, ulun ingin ceritakan beberapa cerita tentang Habib Ali. Karena katakan ingin ceritakan sedikit, mudahan dengan cerita ini Allah turunkan rahmat kepada kita. Habib Ali itu anak daripada Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain ini adalah seorang mufti di kota Makkah, mufti Syafi'i. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain ini
meskipun seorang mufti, tapi beliau sangat menghormati guru beliau yang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nang mengarang syair Ya Arhamar Rahimin, nang menulis kitab di Pondok Bari kita baca Sulamut Taufiq. Habib Abdullah bin Husain ini tinggal di kota Masileh. Sedangkan Habib Muhammad bin Husain, kan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tinggal di kampung namanya Masileh. Sedangkan Habib Muhammad bin Husain itu tinggal di kampung namanya Qosam. Qosam ini perkampungan yang kita lewati apabila kita berziarah ke Nabiullah Hud. Mudah-mudahan berataan yang hadir di majelis ini sekeluargaan, mudahan kawa berziarah ke Hadramut insyaallah. Jadi di Qosam malam itu kebetulan Habib Muhammad bin Husain ada jadwal hadir di majelis Habib Abdullah bin Husain dan menginap di sana dia. Begitu sampai di sana, ternyata di kampung bini Sidin beranak. Di tengah malam menjelang subuh beranak. Lalu beliau menyuruh suruhan Ikam datang ke Masileh, wadah Habib Abdullah bin Husain. Ulun pikir Masileh itu kalau dari Qosam mungkin dari sini ke Samarinda, mungkin kurang lebih dari wadah Haji Soleh di Samarinda, mungkin lebih kurang. Kalau bu mobil, bahari kan ada mobil, kan ada motor, bayangkan dia mulai sini ke Samarinda, lebih kurang begitu antara Qosam dengan Masileh. Datanglah suruhan ini kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mencari Habib Muhammad bin Husain, bahwa anak Sidin lahir. Begitu sampai di sana, lalu Sidin berucap, Bib, anak pian alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah lahir. Oh gembira Habib Muhammad bin Husain, gembira. Tapi lihat, ada seorang ulama, Habib besar, mufti pulang di kota Mekah, tapi beliau datang kepada peguruan. Wahai Habib Abdullah bin Husain, alhamdulillah anak ulun sudah lahir. Sekarang siapa namanya sepenuhnya ulun serahkan Allah. Kadang bisa-bisa. Mufti loh, mufti Habib jawab lah Habsyi. Ini Habsyi, jadi gelar Al-Habsyi, keluarga Al-Habsyi ini karena dulu pendatuan mereka adalah orang yang ketujuh berdakwah di daerah Habasyah, Ethiopia. Lalu anak cucu Sidin selanjutnya itu disebut dengan gelar Al-Habsyi. Maulid Habsyi bang, karena maulid ini dikarang oleh Habib bermarga Al-Habsyi, disebutlah Maulid Habsyi. Nama maulidnya itu Sintud Durar. Tapi karena disebut Maulid Habsyi. Lalu Habib Abdullah berkata, wahai Muhammad, namakan anakmu itu dengan nama Ali. Kenapa? Aku Sidin berharap mudah-mudahan anak ini akan mendapatkan makom seperti datuknya Al-Habib Ali Khala Qasam. Nah itu lihat, kayak itu aulia. Aulia itu bila memberi nama pasti ada harapan. Satu, pulang pelajaran yang kita ambil apa? Kita bila diisi anak, ada peguruan kita Habib atau siapa, Bib, anak alhamdulillah lahir, kira-kira siapa namanya Bib? Jangan kita merakit seorang. Ini kadang-kadang merakit seorang. Tak boleh mana yang dapat anu aja. Menurut Syekh Google. Ikam hati-hati lah. Ikam menamai anak dari Google dulu merancak yang Google itu tersalah memaknakan nama rancak mana. Itu hati-hati Ikam asal ngarani anak. Jangan aja rakit-rakit seorang maka nama dari Google pula. Namanya nama Latin, nama Lampung. Jangan asal begitu nama anak, datang ke orang soleh. Karena mereka tuh setiap menamai anak tuh ada harapan, ada doa. Nah ini doa orang soleh, harapan orang soleh. Bukan salah, Bang. Kita beri nama anak bukan salah. Kalaupun kita memilih, pilih nama yang harapannya baik dan sesuai nama orang soleh. Coba lihat Nabi Muhammad. Coba saya lihat. Nabi memberi nama anak Abdullah, ya Pak. Nama itu jangan Bebjar. Anak ulun di BP kembar. Siapa namanya? Ujar Habib namai anak Ikam Hasan Husain. Banyak mana sudah may dihandil ke Hasan Husain bilang kata kayak itu makanya handil 2 berlima, handil 7 huruf. Minta ngaran tapi protes nggak dibalik. Bagus ini Pak Hasan Husain sih. Aduh itu jangan banyak mana sudah Hasan Husain ada yang lain Habib. Amun kayak itu Habib sudah amun kayak itu sini beri nama Ahmad lawan Muhammad.
Lebih bejar. Lebih bejar Ahmad Muhammad tuh rasa kayak orang amat kan namanya. Kebanyakan protes. Bari nama ini pulang. Maka itu nama tuh orang ini ketujuh mencari nama yang kada sama. Aneh. Orang bari justru memberi nama tuh biarkan sama, tetapi keberkahan ada. Imam Ghazali itu siapa nama Sidin? Muhammad lah. Abahnya siapa namanya Abah Sidin? Muhammad juga. Kai Sidin enggak, Pak? Coba lihat. Kakak itu yang ngarannya. Imam Ghazali itu diisi adik Ahmad namanya. Sesitu seputaran orang. Ini kada mencari ngaran tuh anti, kalau sama tuh antinya. Dan bila kada hendak nama tuh sama, bila kembar dan nama Ya'juj Ma'juj. Sama sampai kiamat kada bakal sama. Cuma ngaran tuh ketujuan nama. Kalau pindah jadi orang yang menggemparkan dunia dan menggembar dunia, Ya'juj Ma'juj anak. Bini, anak binian. Siapa nama anaknya, Kam? Ujar Habib beri nama Romlah. Romlah, jangan Romlah kayaknya. Itu ngaran nininya Kai Ulun. Ini memang orang Bahari itu hebatnya. Namanya itu selalu nama keluarga Nabi. Romlah, Zainab, Khadijah, Asia, Aisyah. Karena orang Bahari selalu putar itu aja. Mau tuh orang Bahari ini ngaran asal. Hah? Iya, kalau gitu sih. Orang Wahini mereka kadang beri nama asal. Siapa nama anaknya kan? Irek. Irek ngaran. Tolong Irek. Ada tahu, ameng tahu kan Irek tuh. Himdam sik ke hari. Irek tuh. Jelas lah. Jadi ujar Habib Abdullah bin Husain bari nama anak Ikam Ali. Aku berharap mudahan anak Ikam karena menjadi seperti Habib Ali Khalaq Qasam. Habib Ali Khalaq Qasam. Nah, ini adalah seorang Habib di dalam manaqib itu terkenal. Itu Habib Ali Khalaq Qasam. Apabila sembahyang di masjid itu masjid penuh. Kenapa? Habib Ali Khalaq Qasam ini memiliki satu karomah. Apabila sidin mengucapkan salam kepada Nabi dalam salat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka beliau diam, dan di saat itu Nabi akan menjawab salam, dan salam ini didengar oleh semua jamaah. Itu makamnya Habib Ali Khalaq Qasam. Itu kenapa orang banyak sembahyang di masjidnya Habib Ali Khalaq Qasam. Setiap sidin baik Assalamu alayka ayyuhan nabi, jawaban itu nangkaya bertawak didengar oleh semua jamaah yang hadir. Nabi menjawab salam Al-Habib Ali Khalaq Qasam. Jadi hubungan dengan Nabi sangat erat. Lihat Habib Ali begitu dewasa, sampai hari ini dibaca menunjukkan begitu dekatnya hubungan sidin lawan Nabi. Berarti harapan itu bujurlah terjadi. Itu kayaknya orang memberi nama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi itu ini mudahan kita kabar ziarah yang lain Habib Ali Habsyi itu salah satu murid sidin adalah Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini siapa? Habib Abdullah bin Umar Syatiri abahnya Habib Salim yang dulu memimpin Rubat Tarif. Itu siapa? Murid Habib Ali Habsyi. Siapa lagi murid Habib Ali Habsyi? Itu Habib Abu Bakar Gresik Kutub. Itu murid Habib Ali Habsyi. Siapa lagi murid sidin? Itu Habib Idrus Al-Jufri di Palu. Habib tua Palu. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib tua. Itu murid Habib Ali Habsyi. Orang-orang hebat semua murid Habib Ali Habsyi ini. Habib Ali Habsyi ini diisi banyak guru, tapi guru futuh yang membuka segala-galanya bagi sidin adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu guru futuh. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad, siapa guru sidin? Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas. Jadi Habib Ali guru futuhnya adalah Habib Abu Bakar Al-Attas.
Singkat cerita, itu Habib Ali kalau waktu mengarang itu ada ruangannya soalnya di atasnya kan ada Habib Ali itu isi rubat itu ada rubat itu kayak pesantren tapi tinggal di situ, guring di situ, belajar di situ, namanya rubat. Misalnya di Soleh, nah ada kena bangunan berdempet lawan rumah Sidin, di situ kekanakan guring, di sekitaran sini juga belajar itu namanya rubat. Jadi singkat cerita, di atas tuh ada zawiyah, ada satu ruangan kecil, di situ Sidin menyusun maulid Sultan Durrah. Tempat Sidin menulis maulid itu, tempat Sidin mengarang maulid itu, sekarang itu di balik kubah hijau dan kayak kuburan Nabi. Kubah hijau. Ada tukang begawi di sana. Baru aja bang di balik kubah hijau ini pada berapa tahun aja. Dibangun kubah hijau sama persis kayak kubah Nabi. Tukang yang menggawi kubah hijau itu, begitu inya tuntung menggawi kubah dan diwarnai hijau, inya melihat Nabi Muhammad yang qodwatan di situ. Inya tukang bangun kubahnya aja, inya melihat Nabi Muhammad yang qodwat. Jadi jaka bahasa kita tuh apalah tumpah-tumpah kalau bahasa orang tuh, kalau Habib Ali mendapat karunia untuk diri Sidin itu sudah luar biasa. Tapi karunia ini jaka bahasa kita tuh tumpah-tumpah sampai dirasakan orang lain. Pian sadar ketika Maulid Habis ini itu sebenarnya sadar kada sadar kita membaca Maulid Habis itu amalan sugi. Itu salah satu amalan urusan kita dimudahkan oleh Allah Taala. Maulid Habis ini jangan disepelekan. Istiqomah aja. Ini sholawat Tuhan ke kita sekali ya Tuhan bersolawat, jangan diukur nang bahasa anu ya. Ente kira kan? Yang dikatakan man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam, barang saya bersolawat kepada aku sekali Allah bersolawat kayaknya 10. Jangan dikira 10 itu 10 yang sesudah 9. Pernah kita belajar aja. Ujar Haji Soleh harta ini tenang aja sampai 7 turunan enggak habis. Kadangnya pas-pasan 7 turunan Pak. Mungkin sampai 11 turunan mungkin enggak habis. Bisa juga 5 turunan sudah habis. Itu menunjukkan saking banyaknya, Bang. Tidak ada kalimat sab'in. Ada kalimat itu menunjukkan bukan tahdid maknanya. Menunjukkan tadinya banyak. Bila Nabi mengatakan sekian puluh ribu umat itu bukan pas begitu, tapi ujar ulama menunjukkan banyak. Ada 73 golongan, 72 sekian, 72 di sini. Itu bukan pas begitu, itu menunjukkan banyak golongan nang selamat sedikit. Maksudnya kayak itu kan. Seandainya kita jangan bahas dulu. Coba buka karena cari kitab namanya Fawaidul Mukhtarah, tulisan Habib Ali Baharun. Habib Ali Baharun ini adik dari Habib Segaf. Di situ di dalam bab Fadailus Shalah ala Nabi, keutamaan salat kepada Nabi, ada kira dikatakan di situ bahwa Imam Sya'rani bertanya kepada gurunya Ali Al-Khawwas. Ali Al-Khawwas itu ditanya oleh Imam Sya'rani, wahai imam, wahai guruku, orang yang bersolawat kepada Nabi 1 dibalas 10 itu siapa? Apa jawaban Ali Al-Khawwas? Itu adalah orang yang bersolawat kepada Nabi tapi hatinya lalai. Allahumma sholli ala Muhammad, tapi matanya kemana-mana tuh, hatinya pun kadang ke Nabi, tapi tetap ingin dibalas 10. Adapun orang yang bersolawat dan ingat serta rindu kepada Nabi, Allah akan balas ini dengan balasan yang kada kau dihitung. Kada usah kita berhitung aja. 1 aja Allah bersolawat lawan pian, kada bisa ditimbang dengan amal biar syukur gitu. Makanya di dalam kitab namanya Taqribul Wusul, kitab kalau bukan Taqribul Wusul, Tashilul Wusul ada badan. Kalau kada khilaf Taqribul Wusul, tulisan Sayyid Ahmad Zaid Dahlan. Kitab ya Taqribul Usul, kitab Taqribul Usul li tashili ma'rifatillah war rasul. Taqribul Usul ini kitab ditulis oleh Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Dahlan ini salah satu keguruan dari guru Kashful di Martapura. Di dalam kitab itu beliau katakan, ujar Sayyid Ahmad Dahlan, andai kamu bersolawat kepada Nabi sekali, andap di sini.
lalu kamu beribadah seumur hidupmu hendak di tempat lain selain salawat, maka niscaya salawatmu sekali kepada Nabi mengungguli ibadahmu seumur hidup. Kenapa? Kenapa? Karena kita beribadah seumur hidup itu sekedar kemampuan kita. Tapi ketika kita bersalawat, Allah memberi ganjaran sesuai dengan kedermawanan Tuhan. Makanya ujar ulama, kalau Allah bersalawat kepada hambanya sekali dan Allah merahmati mereka, maka rahmat yang satu itu cukup untuk pian seumur hidup. Sebenarnya kayak itu. Cuma jangan salah paham ya, namun itu jadi cukup aja saja kalau salah bisa sayang untuk pintaran. Coba benar sedikit. Jadi jelaslah Habib Ali dinamai nama Habib Ali itu yang memberi nama Habib Abdullah bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin nama ngarang syair. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghsyakum ibadallahi jinakum qasranakum talabnakum. Itu Habib Abdullah bin Husain Tahirnya. Mudahan kita kawal ziarah. Habib Ali Habsyi kalau tidak silap meninggal di umur 89 tahun kalau tidak silap atau 87. 89 kalau tidak beliau meninggal. Beliau meninggal di bulan Zulqa'dah, tanggal 7 Zulqa'dah. Sakit mulai bulan Ramadan selama lebih kurang kita 40 hari dan wafat di bulan Zulqa'dah. Itu Habib Ali Habsyi. Imam Haddad, Bang, sudah Imam Haddad, insyaallah kita akan ceritakan di bulan akan datang. Mudah panjang umur sehat afiat. Dengan izin Allah. Tapi nak kirim juga mata sudah. Jadi kita santai saja. Jadi mudah-mudahan bulan akan datang habis Isya langsung aja kita mulai. Jadi kita lebih panjang waktu. Jadi kalau habis Isya langsung dimulai, mudah-mudahan jam 9 lewat sedikit sudah selesai kita mulai. Kalau ini habis Isya kan di sini juga. Habis Isya langsung mulai Habsyi, jam 9 sudah selesai maulid. Soalnya Isya jam berapa? Setengah 8. Ya, setengah 8 bisa wirid 15-20 menit. Main sunnah langsung aja mulai. Jadi jam 9 lewat sedikit sudah mulai. Jadi kalau jam 9, kalau sejam nanti kita jam 10. Gitu. Jangan disamakan dengan di Samarinda. Samarinda kita sampai jam 11 karena apa juga. Karena di Samarinda itu antara Isya dengan subuh panjang. Jadi biar sampai jam 11 aman aja. Kesian juga kadang-kadang di belakang itu banyak ada layar tuh lalu aja no. Kadang-kadang tuh ada yang dilihat. Jadi kan insyaallah minggu mulai bulan depan insyaallah kena ada entah belayar atau TV lainnya, apakah belayar apakah TV atau mejanya 2. Kitab pertama di sini, kitab kedua di sana. Keluar masuk. Jadi mulai bulan depan insyaallah kita akan benahi. Kemudian kitab-kitab pun mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dibagikan mudah-mudahan insyaallah. Dan mudah-mudahan doakan Haji Saleh sekeluarga, mudah-mudahan urusan sini dimudahkan Allah Ta'ala. Karena luar biasa Sirin mengumpulkan orang untuk bersalawat kepada Nabi ini kada perkara mudah. Artinya tidak mudah kalau kada ada memang Allah Ta'ala memberikan satu khusus. Kada bisa kita mengumpulkan orang ikhlas hati untuk mau belajar. Aja dulu sampaikan kepada pian kita ini bulanan dan pian ini tiap minggu ada pengajian di sini. Maka nang tiap minggu itu pian datangi banyak guru-guru pian di sini. Ada Guru Saifuddin, ada Guru Ahmad Nawawi, ada anak Sirin Guru Ahmad Musli, ada guru Muslim anak guru almarhum Guru Sofwan. Ada banyaknya ada guru ilmi. Banyaknya guru-guru kita mulai Samarinda, ada Guru Mauludi pengajian juga di sini. Kemudian ada Guru Badri, banyaklah di sini ulama kita. Jadi maksud ulun ada waktu-waktu seperti itu pian isi untuk belajar kepada mereka. Karena pian sendiri yang akan merasakan keuntungan dari hadir majelis itu. Majelis itu biar ilmu itu aja kan untuk ulang kada apa ada rugi juga biar. Seandainya tuh guru ini itu dibahas, guru ini itu dibahas, itu jadi ulang kada rugi juga biar tetap. Saking untungnya orang menuntut ilmu tuh. Ayo kita berdoa mudah-mudahan semua habaib dan ulama kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mungkin mulai minggu depan kita akan membahas fikih. Kalau sudah ada pembahasan fikih, insya Allah baru kita akan bicarakan. Karena mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan masalah-masalah fikih tersebut. Nah bukan sosokan tetapi supaya kita ada sesuatu yang kita kaji bersama. Kalau ada masalah-masalah yang kita temui terkait masalah-masalah fikih, silahkan itu disampaikan di minggu yang atau di bulan yang akan datang insya Allah. Malam ini kan ada kalau karena malam ini kita belum bahas fikih juga kan. Tapi mulai bulan depan kalau ada hal-hal yang kalian tanyakan silahkan ditanyakan.
Jelas kira-kira lah. Nah, jadi malam ini di pembukaan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah tutup segala kekurangan kita. Jadi biar jangan heran lah mulai bulan depan kalau misalnya ada waktu 1 jam misalnya kita belajaran, setengah jam ulun membaca fikih, setengah jam membaca adab sulukul murid. Adab sulukul ini adab kita ketika kita berjalan menuju Allah itu bagaimana adab yang seharusnya kita lakukan. Dan jangan heran apabila dalam jeda misalnya 31 jam, mungkin karena apakah ulun lebihkan kalau waktunya kita cepat, mungkin 10 atau 15 menit ulun menceritakan sedikit cerita-cerita para aulia. Ulun kada ada harapan lain karena ujar ulama al-hikayatu jundun min junudillah. Karena hikayat atau cerita wali itu adalah tentara Tuhan yang dengan cerita itu hati kita bakal hidup. Jadi bahasa kita oke lah kalau setiap malam itu karena kita membaca kitab fikih, kemudian kita membaca kitab tasawuf Imam Haddad, di akhir kita tambahi dengan sedikit cerita berganti-ganti. Kita ulun ceritakan siapa, kan wajar aja kita banyak mengetahui tentang para aulia-aulia kita. Ya mungkin ulun ceritakan tentang siapa, misalnya kayak Sayyidina Ali, apa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sering mendengar nama sahabat, tapi terkadang kita tidak tahu bagaimana cerita mereka. Jadi maksud ulun ingin sampaikan ini karena ini metode Nabi. Nabi itu ketujuh bercerita lawan sahabat. Nabi mengisahkan kayak apa Dajjal, ya Allah. Nabi mengisahkan kayak apa Nabi Khadir. Nabi mengisahkan ini dan itu Dzulqarnain. Itu cara Nabi bercerita. Jadi insyaallah kita pun akan memulai dengan cerita-cerita di bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil kita semua yang hadir dihindarkan dari segala fitnah. Mudah-mudahan negeri kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, aib kita ditutup Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi wa ala kulli man wa bi sallallahu hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyuba ma'alimina anna la tadha barakati ulumihim. Allahumma ja'al limana jim'an marhuma wa tafarruqan ba'da darran ma'suma wa taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la marum. Allahumma nusril islam wal muslimin. Allahumma nusril islam wal muslimin. Allahumma nusril islam wal muslimin. Allahumma nusur ikhwanana fi Falastin wa Mesir wa Syria wa Yaman. Jaga terjadi
بسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم يا الله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمد بكافها يا عين صاد بالحال والنو غائبين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها أنبت بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan kamilatan maqbulatan tu'adi biha anna qalatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum